Pernah belajar bahasa Arab lama-lama ikut banyak daurah tapi masih belum bisa berbicara, kayak belum ada berhasil. Atau mungkin Anda sudah hafal banyak kaidah, sudah hafal banyak kosakata, tapi mulutnya masih terkunci, belum bisa dialog. Tenang, kamu tidak sendirian dan masalah bukan dalam kecerdasanmu. Masalahnya ada pada cara belajarnya di langkah pertama Anda mulai belajar bahasa Arab. Di podcast ini saya akan menjelaskan jalan realistis menuju kelancaran berbicara bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murad Adil dan saya mengajar bahasa Arab selama 10 tahun. Kira-kira dari tahun 2015 akhirnya sampai saat sekarang saya mengajar bahasa Arab. Kalau Anda bertanya, mengapa 90 pelajar bahasa Arab itu gagal? Sebagian besar pelajar gagal karena belajar itu tanpa sistem, tanpa tujuan yang jelas. Orang kalau tidak milik tujuan itu nggak bisa sampainya. Jadi jalan belajar terus, tapi masih belum ada tujuan mau kemana, mau sampai kemana. Seperti orang perjalanannya pasti capek dan pasti berhenti, udah balik aja, nggak usah lanjut gitu. Kemudian mungkin mereka menghafal banyak teori tapi jarang memakai dalam komunikasi yang nyata. Soalnya kalau kita lihat belajaran dalam bahasa Arab, kalau kita ambil hanya dari buku, kan itu ada banyak buku-buku seperti buku Al-Arabiyyah Baina Yadik, buku Al-Lisanul Mereka dalam buku ini mengisi percakapan yang jauh dari nyata atau mungkin tidak tersambung dengan lingkungan kita. Padahal harus saat kita mau belajar bahasa apapun itu perlu dialog atau percakapannya itu harus sambung dengan lingkungan kita supaya kosakata yang kita telah belajari itu cepat masuk ke kita. Nah, kemudian termasuk yang membuat gagal mereka itu mereka tidak ada rutinitas harian walaupun yang kecil. Mereka kalau misalnya mulai menjadwalkan belajarnya atau memberikan waktu setiap hari belajarnya, mereka tidak menjaga secara konsisten. Akhirnya motivasi mereka turun, lalu mereka berhenti sebelum melihat hasilnya. Itu yang terjadi pada banyak pelajar bahasa Arab. Apakah nahu penting di awal atau tidak? Saat orang mau mulai belajar bahasa Arab, nahu itu penting atau tidak? Sebenarnya jawaban ini bisa orangnya banyak yang nggak setuju. Karena kan di Indonesia di sini kan banyak pesantren dan mereka terutama adalah bisa nahu, sharaf atau tidak, atau bisa fikih atau hafal alfiyah atau tidak. Ini namanya apa? Sistem atau mayoritas pondok pesantren di Indonesia. Kalau jawabannya nahu itu penting, tapi bukan pintu pertama untuk mulai belajar bahasa. Itu termasuk penting. Nahu itu harus belajar, tapi jangan mulai awalnya. Itu aja. Di awal belajar kita perlu makna bunyi dan konteks nyata. Terlalu fokus aturan itu membuat belajar terasa berat dan menakutkan. Karena kalau kita belajar nahwu itu namanya itu bukan belajar bahasa Arab, tapi belajar tentang bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah teks-teks yang ada dalam ilmu sastra, ilmu adab, itu namanya bahasa, itu ada yang bahasa Arab. Tapi kalau nahwu sharaf adalah aturan bahasa gitu. Maka nahwu itu sebaiknya datang bertahap setelah dasar komunikasi terbentuk secara alami gitu. Jadi orang sudah bisa belajar bahasa Arab, sudah bisa berbicara sederhana bahasa Arab, boleh silakan belajar nahwu dasar-dasar awalnya. Kalau mungkin ada orang tanya, mengapa pelajar paham tapi tidak bisa berbicara? Itu banyak sekali. Orang bisa paham kalau dengar orang berbicara bahasa Arab, tapi kalau suruh
keluar bahasa atau balas itu diam gitu, kayak ndak bisa bicara gitu, mulutnya tertutup gitu. Masalah utama karena pelajar hanya melatih pahaman, bukan berbicara. Mendengar dan membaca tidak otomatis melatih otot bicara aktif. Otak tahu jawabannya, tapi mulut belum pernah berlatih langsung. Jadi orangnya tahu data, tahu artinya ini seperti ini. Mereka sudah tahu banyak kosakata, sudah tahu kalau tanya apa arti buku, apa arti pena, apa arti kelas, itu mereka langsung paham dalam bahasa Arab. Tapi saat mereka menghafal kosakata, mereka tidak menghafal cara gunakannya. Mereka hanya tahu kosakata dan maknanya, tapi cara untuk gunakan mereka tidak paham. Maka mereka belum bisa berbicara. Kemudian termasuk kendala yang terutama bagi semua orang yang belajar bahasa Arab, mereka takut salah. Takut salah itu membuat pelajar memilih diam saat perlu berbicara. Maka solusinya latihan berbicara sederhana setiap hari tanpa tekanan berlebihan. Bisa juga dengan mendengar orang Arab, atau sekarang kan YouTube itu banyak episode-episode tentang bahasa Arab atau tentang bicara bahasa Arab. Mereka bisa nonton, tapi yang intinya saat mereka nonton film atau episode belajar bahasa Arab, mereka harus gini. Mereka mengikuti berbicara. Jadi diberhentikan video dulu atau suara dulu diberhentikan. Jadi mereka ikut bagaimana cara mereka berbicara, ikut. Itu sangat pengaruh untuk orang bisa berbicara, malah menambahkan kefasihan berbicara orangnya. Lalu apakah kita, atau mungkin ada yang tanya kapan kita mulai belajar bahasa Amia gitu. Kalau bahasa Amia sebaiknya dikenalkan sejak awal secara berlahan dan alami. Bahasa Arab hidup sehari-hari banyak memakai bahasa Amia lokal. Belajar bahasa Amia itu membantu memahami penutur asli lebih cepat dan langsung. Kalau kita misalnya berangkat ke Saudi, Arab Saudi atau ke Mesir, dan kita belajar bahasa Mesir atau bahasa Arab Saudi yang itu bahasa Amia, itu cepat kita bisa komunikasi dengan orang. Tapi mereka masih bisa paham bahasa Fusha. Jadi kalau kita belajar bahasa Fusha, mereka masih bisa paham. Tapi kalau secara singkat perbedaannya antara bahasa Fusha dan bahasa Amia, Fusha itu memberi struktur, tapi bahasa Amia memberi kelancaran komunikasi nyata sehari-hari. Keduanya bisa dipelajari bersama tanpa saling mengganggu proses belajar. Nah, soal bahasa itu, apakah bahasa Arab Fusha itu sulit atau tidak? Kalau bahasa Fusha terlihat sulit karena sering diajarkan terlalu kaku formal. Banyak buku yang kita lihat fokus pada teori, bukan penggunaan dalam kehidupan nyata. Harus itu bahasa itu saat kita belajar bahasa, apalagi bahasa Arab, itu harus tersambung dengan nyata, dengan lingkungan orang yang belajar gitu. Jika diajarkan komunikatif, Fusha menjadi masuk akal dan mudah. Fusha sebenarnya dipakai luas di media pendidikan dan ibadah. Maka kesulitan itu datang dari metode, bukan dari bahasa itu sendiri. Kalau soal berapa banyak kosakata yang harus kita belajari untuk mulai berbicara, ya ratusan kata paling sering sudah cukup untuk mulai berbicara. Tapi yang penting kita tahu cara memakai kata dalam kalimat sederhana. Karena kalau kita menghafal ribuan kata tanpa praktek, hanya membuang energi belajar. Jadi penting sekali saat kita belajar kosakata, belajar makna, itu wajib kan, harus tahu maknanya. Kemudian belajar bentuk, bagaimana bentuknya. Karena bentuknya seperti misalnya ana uhibbu al-Quran. Ana uhibbul Quran atau uhibbu al-Quran.
saya suka Al-Quran. Ana uhibbu itu bentuknya uhibbu saya suka. Tapi cara menggunakannya atau bentuknya yuhibbu Al-Quran. Ahabba Al-Quran. Gitu cara belajar kosakata. Jadi jangan hanya diambil satu bentuk. Harus kita belajar dalam beberapa bentuk. Kemudian cara gunakannya uhibbu Al-Quran, uhibbu Al-Qiraah, uhibbu At-Ta'allum. Seperti ini. Nah, sedikit kosakata tapi aktif, jauh lebih efektif niata. Maka mulai bicara meski kalimat masih sangat sederhana dan pendek. Kesalahan terbesar pelajar bahasa Arab adalah menunggu sempurna sebelum mulai berbicara aktif. Banyak pelajar terlalu lama mempersiapkan diri tanpa praktek nyata. Mereka nggak pernah praktek, hanya nerima hafal kosakata. Sebenarnya dalam ibarat yang lain, mereka takut salah. Itu yang terutama. Mereka takut salah, padahal kesalahan bagian proses belajar bahasa. Menunda bicara membuat kepercayaan diri makin turun setiap hari. Maka jangan telat untuk berbicara. Langsung belajar sedikit berbicara tentang sesuatu yang telah dipelajari. Berani bicara sejak awal itu mempercepat perkembangan signifikan dalam bahasa. Kalau kebohongan terbesar tentang belajar bahasa Arab adalah bahasa Arab hanya untuk orang pintar. Padahal ini bukan, ini salahan. Bahasa adalah keterampilan, bukan bakat bawaan sejak lahir manusia. Siapapun bisa belajar jika caranya tepat dan konsisten. Banyak penutur lancar memulai dari nol total tanpa latar. Hasil itu datang dari kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Itu cara Itu cara orang belajar bahasa Arab. Maka bukan statusnya pintar atau bodoh gitu, bukan. Jalan realistis menuju kelancaran dimulai dengan tujuan komunikasi jelas sehari-hari. Jadi penting kita sering komunikasi bahasa harian, keseringan gitu. Jadi orangnya kalau mau lancar itu harus ada rutin harian untuk mendengar, rutin harian untuk berbicara. Kalau kita lihat seperti kita tadi jelas, anak kecil, anak itu yang masih bayi, anak Arab yang masih bayi, itu kalau belajar bahasa itu belajar awal nerima dengar terus dari orang tua. Lalu datang waktu setelah 1 tahun atau setelah 1 tahun setengah 2 tahun itu langsung bisa memuncul satu kata. Ini cara belajarnya. Jadi kita mengaktifkan rutin setiap hari kita harus nerima bahasa, dengar bahasa. Karena kita kan dari lahir bahasanya Indonesia. Maka otak kita untuk sesuatu yang asing belum bisa langsung nerima. Harus membiasakan. Seperti saya kasih contoh kepada santri. Contohnya kalau kita minum kopi pakai gula atau kopi pahit. Mana yang lebih bagus? Kopi kadang orangnya suka kopi pakai gula, tapi ya itu sebenarnya suka manis, suka gula, bukan suka kopi. Karena kalau kita kasih kopi saja beliau nggak mau. Maka kalau kesukaan kopi itu minum yang pahit. Minum yang pahit. Dan orangnya nggak langsung kalau mungkin nerima pertama kali pahit, tapi karena sering setiap hari malah besok lagi itu nggak mau kopi pakai gula, mau kopi pakai tanpa gula. Begitu juga bahasa. Harus kita setiap hari dengar. Setiap hari mungkin hari pertama itu sulit kedengarannya, tapi lama-lama sudah otak kita nerima bahasa dan bisa kita menangkap bagaimana cara ucap. Maka yang terutama adalah dengar. Baru yang kita dengar, kita mengikuti yang kita telah dengar. Misalnya kita lihat
film, seri, episode percakapan dalam YouTube. Kita ikuti seperti apa? Seperti mereka, ikuti cara mereka bicaranya gimana gitu. Kalau soal pesanan untuk para pendengar podcast ini, bahasa Arab bisa dipelajari dengan cara lebih manusiawi dan realistis. Kamu tidak butuh sempurna. Kamu hanya perlu mulai dan konsisten. Mulailah hari ini belajar dan percaya bahwa kamu pasti bisa belajar bahasa Arab. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.